There are large numbers of England fans. They seem to have congregated here and in Dortmund and in Dusseldorf as well, rather than Gelsenkirchen. Apa jadinya kalau sebuah negara dianggap nekat membayar pelatih mahal, tapi justru langsung membungkam kritik dalam satu pertandingan? Banyak yang awalnya meragukan keputusan timnas Indonesia saat menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru. Bahkan, tak sedikit yang menyebut langkah ini terlalu berisiko, terlalu mahal, bahkan berpotensi gagal. Tapi yang terjadi tadi malam justru sebaliknya. Media besar Inggris, Sky Sports, secara mengejutkan justru memuji habis-habisan keputusan Indonesia. Bukan hanya soal hasil, tapi juga soal cara bermain yang dinilai kelas Eropa. Bukan hanya itu, media Eropa menegaskan bahwa ketika John Hartman melatih Kanada dan melawan St. Kitts and Nevis hanya menang 1-0. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu pemain Kanada banyak bermain di Liga Top Eropa. Salah satunya pemain dari Bayern Munich, yaitu Alphonso Davies. Simak video kali ini yang akan membuat media Eropa mulai mengakui kehebatan timnas Indonesia era John Hartman. Dalam laporan terbarunya, Sky Sports menilai bahwa Indonesia tidak rugi sedikit pun mengontrak John Hartman dengan nilai fantastis. Bahkan, mereka menyebut bahwa investasi ini mulai menunjukkan hasil nyata sejak pertandingan pertama. Bukan cuma soal gaji besar, ternyata Indonesia juga memberikan fasilitas kelas atas, mulai dari sistem pelatihan modern, dukungan staf profesional, hingga kebebasan penuh dalam merancang strategi tim. Dan hasilnya langsung terlihat di lapangan. Dalam ajang FIFA Series 2026 tadi malam, timnas Indonesia tampil luar biasa saat menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team. Skor akhir 4-0 tanpa di awal pertandingan, Indonesia terlihat bermain lebih terstruktur, lebih tenang, dan jauh lebih cerdas dalam membaca permainan. Menurut Sky Sports, inilah bukti nyata bahwa sentuhan John Hartman langsung terasa. Yang paling mencuri perhatian bukan hanya skor, tapi dulu dikenal bermain reaktif. Ini adalah Indonesia yang mengontrol permainan. Bahkan beberapa analis menyebut gaya ini mirip dengan klub-klub top Eropa yang mengandalkan positional play. Dan hasilnya sangat jelas, 4 gol tanpa balas. Menariknya, Sky Sports juga membandingkan performa ini dengan masa ketika John Hartman melatih Canada National Soccer Team. Dulu, Kanada sempat menang tipis 1-0 melawan St. Kitts and Nevis National Football Team. Padahal saat itu Kanada diperkuat pemain top Eropa, termasuk bintang Alphonso Davies dari Bayern Munich. Namun sekarang, Indonesia yang secara nama besar pemain masih dianggap di bawah Kanada, justru menang telak 4-0. Ini menjadi bukti bahwa sistem dan taktik bisa mengalahkan sekedar nama besar. Dengan kemenangan ini, Indonesia resmi melaju ke final FIFA Series 2026. Dan lawan berikutnya bukan tim sembarangan. Mereka akan menghadapi Bulgaria National Football Team yang sebelumnya menghancurkan Solomon Islands National Football Team dengan skor 10-2. Pertandingan final yang dijadwalkan pada 30 Maret 2026 ini disebut sebagai ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Meski menang besar, Sky Sports mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terlena. Karena di final nanti, Indonesia akan menghadapi tim dengan pengalaman dan kekuatan fisik yang jauh lebih matang. Jika lengah sedikit saja, semua pujian bisa berubah menjadi tekanan. Bukan hanya Inggris, sejumlah media Eropa juga mulai menyoroti perkembangan pesat Indonesia. Mereka menilai ada 3 faktor utama: kualitas pemain yang meningkat, fasilitas latihan yang modern, dan kehadiran pelatih jenius seperti John Hartman. Kombinasi ini membuat Indonesia kini mulai dilihat sebagai kekuatan baru di sepak bola internasional. Jadi, apakah Indonesia benar-benar nekat membayar mahal pelatih? Atau justru ini adalah langkah berani yang akhirnya mulai membuahkan hasil? Kalau kita melihat lebih dalam, kemenangan ini bukan kebetulan. Ada perubahan besar yang kini mulai terasa di tubuh timnas Indonesia sejak ditangani John Hartman. Perubahan itu bukan hanya soal taktik, tapi juga mentalitas bermain. Dulu, Indonesia sering terlihat gugup saat menghadapi tim asing. Permainan cenderung terburu-buru, mudah kehilangan bola, dan kurang percaya diri. Namun tadi malam, semuanya berbeda. Para pemain tampil lebih tenang, berani menguasai bola, dan tidak ragu melakukan pressing tinggi. Bahkan saat unggul, mereka tetap bermain disiplin, bukan bertahan total seperti sebelumnya. Ini menunjukkan satu hal penting, Hartman tidak hanya melatih strategi, tapi juga membangun kepercayaan diri pemain. Tak bisa dipungkiri, kesuksesan ini juga datang dari dukungan besar di luar lapangan.
Indonesia kini memiliki fasilitas latihan yang jauh lebih modern dibanding beberapa tahun lalu, mulai dari teknologi analisis pertandingan, recovery pemain, hingga metode latihan berbasis data. Menurut laporan Sky Sports, inilah yang membuat John Hartman bisa menerapkan sistem permainan yang kompleks, karena tanpa fasilitas yang memadai, taktik sehebat apapun tidak akan berjalan maksimal. Dan inilah yang kini mulai pemain yang mau berkembang. Dalam laga melawan St. Kitts and Nevis National Football Team, terlihat jelas bagaimana pemain Indonesia lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih rapi dalam menjaga posisi, lebih agresif dalam menyerang, dan kerjasama antar lini juga terlihat jauh lebih padu. Tidak ada lagi permainan individual berlebihan, semua bermain untuk tim. Dan inilah yang membuat permainan Indonesia terlihat seperti satu kesatuan yang solid. Namun semua pujian ini akan diuji dalam satu laga penentuan. Final melawan Bulgaria National Football Team bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah duel antara tim yang sedang naik daun yaitu Indonesia melawan tim berpengalaman dengan produktivitas gol tinggi. Kemenangan Bulgaria 10-2 atas Solomon Islands National Football Team menjadi sinyal bahaya yang sangat serius. Artinya, lini pertahanan Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dilakukan John Hartman di final nanti? Melihat pertandingan sebelumnya, kemungkinan besar Hartman akan tetap menggunakan pendekatan fleksibel, mengontrol tempo di awal laga, menunggu celah untuk serangan cepat, dan memanfaatkan pergerakan tanpa bola. Namun melawan Bulgaria, Indonesia tidak. Di sisi lain, tekanan juga semakin besar, karena ekspektasi kini meningkat. Jika menang, Indonesia akan mencetak sejarah baru. Tapi jika kalah, semua sorotan bisa berubah menjadi kritik. Dan inilah momen yang akan menguji apakah timnas Indonesia benar-benar siap naik ke level berikutnya. Satu hal yang sudah pasti berubah, cara dunia memandang Indonesia. Dulu mungkin dianggap sebagai tim pelengkap, namun sekarang mulai diperhitungkan. Bahkan Sky Sports secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar jika terus berkembang dengan sistem yang sama. Dan kemenangan 4-0 itu bukan sekedar angka, itu adalah pernyataan. Kini, semua mata tertuju pada tanggal 30 Maret 2026. Satu pertandingan, satu kesempatan, dan mungkin satu sejarah besar yang sedang menunggu untuk ditulis. Apakah Indonesia akan kembali mengejutkan dunia? Atau justru Bulgaria yang menghentikan langkahnya? Yang jelas, pertandingan final nanti bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang harga diri, pembuktian, dan masa depan sepak bola Indonesia. Jangan sampai ketinggalan momen historis ini, karena apa yang terjadi di final nanti bisa mengubah segalanya. Dan menurut kalian, apakah Indonesia mampu menuntaskan keajaiban ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya memotivasi kami, tapi juga bernilai kebaikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung. Salam Garuda untuk Nusantara.